warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wallahu ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim. Ba'da na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh yang hadir di kajian malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita awali majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat yang tidak secara zahir, tapi nikmat itu nikmat terindah dalam hidup kita, yang ada nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada uswah kita, tauladan dan pimpinan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, jamaah rahmatullah. Kalau kita berbicara tentang keyakinan akan kemenangan Islam, itu sebenarnya kita harus yakin, dan itu final, bahwa Islam itu sampai kapanpun akan tetap menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan tetap menjadi agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Artinya kemenangan Islam dan kaum muslimin itu sebenarnya merupakan keniscayaan. Yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahihim
Tapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal muslimun. Allah itu berjanji akan memenangkan agamanya, akan menyempurnakan dinnya. Nadian to musyrik, wong kafir, ora seneng. Dan secara spesifik Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan itu kepada orang-orang beriman yang mau beramal soleh. Malam ini saya akan membahas tentang asbab kemenangan. Apakah 2024 tanggal 14 Februari nanti akan menjadi bagian dari asbab kemenangan umat Islam dengan terpilihnya saudara Anies Rashid Baswedan sebagai pemimpin, dan juga partai-partai pengusung terutama PKS, Partai Umat dan PKB terutama. Nasdem mungkin sudah mengikut atau belum. Nah ini juga nanti akan kembali kepada yang akan kita kaji. Tapi sebaiknya kita buka dulu Quran surah ke-24. Quran surah ke-24. Ayat 55. Sekian cuma satu kali, cuma satu mic ya. Yang satu kasihkan sama kalau di sana mana yang mana sih bukan? Kalau sih. Ya, masih ada jemaah yang sudah buka surah An-Nur ayat 24. Bahwa dibaca dan diterjemahkan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi qada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, coba kita perhatikan.
Apa janji Allah Ta'ala kepada orang beriman yang beramal soleh? Tidak hanya beriman tapi beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholih. Kalau hanya beriman dan beramal baik, beramal soleh, tidak masuk dalam kategori ini. Apa janjinya? Janji yang pertama adalah la yastahlifannahum fil ardh. Apa itu? Allah akan menjadikannya sebagai khalifah, penguasa. Allah akan menguasakan, menjadikan penguasa. Bahasa lainnya khalifah. Fil ardh yastahlifuna bil kama stahlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan penguasa orang-orang beriman dan beramal soleh sebelum kita, sebelum mereka. Kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum. Yang kedua akan diberikan at-tamkin. Kemapanan. Kemapanan. Wala yubaddila kama stahlaba alladhina min wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan mengganti rasa takut dengan keamanan, rasa aman. Amin. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya Allah akan memberikan rasa aman badalun minal khawf, sebagai pengganti daripada ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, semelang, khawatir. Itu akan dikenyahkan oleh Allah Ta'ala. Dengan catatan orang itu beriman dan beramal soleh. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kemudian penegasannya apa? Ya'budunani wa la ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ya, tetap beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik, tanpa kesyirikan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Jadi dengan tetap beribadah kepada Allah, mengibadahi Allah, menyembah Allah tanpa melakukan perbuatan syirik. Terus penutup ayatnya, penutup ayatnya la yusyrikuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kalau sampai kita mengkufuri Allah, nggak percaya dengan janji Allah ini, kita akan termasuk kufur, fasik. Jadi saya katakan di awal bahwa soal kemenangan Islam itu adalah kepastian. Karena janji Allah, wa'adallah, janji Allah.
Siapa yang lebih menepati janji dibandingkan dengan Allah? Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah akan menepati janjinya. Kalau Allah berjanji, maka pasti Allah akan memenuhi janjinya. Janjinya jika masyarakat kita ini beriman dan kemudian mengerjakan kebaikan, berbuat soleh di pasar, berbuat soleh di jalan, berbuat soleh di kantor, berbuat soleh di manapun mereka mengerjakan kebaikan dengan dasar keimanan, maka janji Allah adalah la yastakhlifannahum fil ardh. Jadi khalifah Allah itu hanya orang-orang beriman yang beramal soleh. Innal ardha, bumi ini, sesungguhnya bumi ini kata Allah, yarisuha, diwariskan oleh Allah Ta'ala kepada milik ibadiyah soleh, kepada hamba Allah yang soleh. Kalau kemudian bumi ini, negeri ini, atau dunia ini dikelola, dikuasai, dikangkangi oleh orang-orang yang tidak soleh, maka sesungguhnya mereka telah merampas. Cuma persoalannya orang Islam itu dirampas haknya juga tidak masalah. Rimo, orang ilana. Rosok, bos rami rosok. Ya. Orang Islam Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, tetapi mereka yang tetap saja. Terus mati rosok untuk orang di rosok. Ya, saking mati rosok di Indonesia itu, ini kontennya ya karena menjelang pemilu ya sasi itu berapa? Wong Islam disodorkan kepadanya itu partai yang haluannya kiri, partai sing pimpinannya kan percaya karo ajaran Islam dan sebagainya, tetap dipilih. Iki lho partai sing ngekeki wong kafir. Pertanyaan saya, Pak, Bu, kalau ada orang kafir mendirikan partai, pertanyaannya, mungkinkah orang kafir yang mendirikan partai itu berpikir untuk memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi umat Islam? Mungkin enggak. Dan orang kafir itu jelas Nasrani. Yang kata orang Nasrani itu jelas apa ya? Jelas tidak ridho kepada umat Islam. Walan taqdo angkal Yahud walan Nasr. Sing jenenge wong Yahudi karo sing jenenge wong Nasrani orang bakal ridho. Karo wong Islam jelas. Hatta biambil latahum nganti sampeyan wong Islam ki do melu do bentuki apa yang menjadi milah mereka, apa yang menjadi paham mereka, apa yang menjadi ajaran mereka. Ya. Jadi sebenarnya kemenangan ini janji Allah. Kalau orang itu beriman, Allah akan menguasakan mereka, menjadikan penguasa atau khalifah. Kalau pertanyaannya sekarang, kenapa sekarang umat Islam justru dikuasai oleh kekuatan-kekuatan sekuler? Ya karena tadi orang Islam yang mau ada partai Islam orang dipilih, malah dicurigai. Ya, sekarang kan begini Pak, saya masalahnya ada kiai yang ngomong itu Anies itu kan didukung oleh partai keadilan sejahtera. Itu bahaya. Itu partai radikal. Loh, maaf Pak Yai, maaf Gus, kalau memang PKS
PKS itu menurut aturan dan undang-undang negara adalah partai radikal, kemudian diverifikasi dan dinyatakan lolos dan berhak mengikuti kontestasi politik, ini juga Partai Iman yang diarahkan, hati-hati jangan pilih partai yang didirikan Amin Rais dan jangan memilih presiden yang didukung oleh Amin Rais. Itu yang umum kiai masalahnya. Aku nak menyebut kiai sama aku dia harus jadi orang. Antara interdunia. Ya. Kose. Ayai, nongol. Gus. Gus, boleh Gus itu. Ngomong gatal gitu. Orang berterima gatal kuping, gatal silit. Gus, nek partai keadilan sejahtera atau PKS, partai umat itu dikatakan sebagai partai radikal, bahaya. Mestinya yang kamu salahkan itu KPU dan atau lembaga negara lain, mahkamah konstitusi atau lain yang tugasnya memverifikasi, yang tugasnya meneliti, yang tugasnya mengoreksi bla 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 tentang partai-partai yang mendaftar lewat KPU, dan ketika itu dinyatakan lolos, maka kalau begitu yang radikal KPU-nya, yang radikal mahkamahnya. Kenapa diloloskan? Nek itu lolos berarti selesai. Jangan bilang ini partai radikal, jangan bilang ini partai yang akan mengusung politik identitas. Ini kan cangkok timur. Masih ngaruh Islam. Emangnya ada? Saya tanya Pak. Biasa rasa emosi dan rasa mesin-mesin. Memangnya ada partai di Indonesia yang tidak punya identitas? Ada enggak? Coba Anda yang meyakini atau membenarkan bahwa ini kita enggak boleh politik identitas. Memangnya ada orang berpolitik tanpa identitas? Cuma kita nggak membahasakan saja dengan bahasa bahwa partai kamu itu partai berpolitik dan politik identitas. Identitas kamu jelas sekuler, nggak senang agama, nggak senang pengajian, jelas kan? Identitas kamu itu munafik kalau dalam bahasa Al-Quran. Sopo lagi, wampuk rengono. Jadi nggak ada orang yang tidak punya identitas, karena manusia itu lahir sudah dengan identitas. Allah mempersilahkan kamu mau memilih identitas yang mana. Faman sa'afal yu'min. Kalau mau memilih identitas sebagai orang beriman, jadilah Anda orang beriman, maka Anda identitasnya orang beriman. Faman sa'afal yakfur. Kalau Anda tidak mau beriman, mau kufur, jadilah Anda orang yang kufur kepada Allah dan syariatnya. Anda teridentifikasi menjadi orang kafir. Dan itu Allah Ta'ala persilahkan dua ini. Anda mau beriman silakan, Anda mau kafir silakan. Identitas Anda beriman silakan, identitas Anda kafir juga silakan. Masing-masing ada pertanggungjawaban. Selesai. Gitu. Jadi kalau dibilang politik identitas, piye karepe? Nah aku sing nyauri kok sombong kan ya politik identitas gasmu. Ngono lho rek, rada sombong. Ya kira-kira rada sombong. Kuwi sombong. Ya masalahnya kok wis terus nopo? Oh iya ya. Nek ngetokne
partai Islam berarti identitas. Nek ngitokke gede Islam, identitas. Kan identitas. Gitu. Nah, di sini Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi bahwa kemenangan itu janji Allah. Diberikan jadikan penguasa. Ya kalau apa yang kita lakukan adalah cermin diri kita orang beriman, dan apa yang kita lakukan adalah merupakan amal soleh, maka ini janji la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kan jelas ya. Kemudian wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadalahum, amkin kemapanan, kekokohan kedudukan. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, deg-degan, semelang macam-macam itu akan diganti oleh Allah dengan rasa aman, damai. Masyarakat ke depan tidak akan bisa damai, tidak akan tenang, tidak akan tentram, karena utang luar negeri kita sekarang sudah mencapai angka di gunggung keprok istilah orang Jawa. Baik utang pemerintah, utang BUMN itu dari gunggung keprok itu sudah hampir mencapai angka belasan ribu triliun. Kalau negaranya aja selain BUMN itu ada 9.000 triliun, tambah dengan 7 dan 8 triliun dari BUMN itu termasuk untuk IKN ini kan utangan semua. Utangan sudah terus rampung umpamanya papel di utang, rampung yang bangunan tinggal ditagih utang, dan yang retok disita. Terus saya yang bangun IKN nanti bisa jadi membangunkan pihak investor. Maka beliau berpikir, pikiran beliau ini adalah mau ribet dan repot bangun IKN yang hanya akan ditempati segelintir para politisi dan para birokrat, segelintir aja dari memakai. Yang itu pun belum tentu akan meningkatkan kinerjanya, belum tentu. Kalau IKN dana untuk bangun IKN itu kemudian digunakan untuk membangun pemerataan pembangunan di seluruh negeri, sampai Indonesia kebagian, terus masih belum layak dibangun, dan pasar yang belum representatif dibangun, sekolah yang masih apa adanya, tidak ada apa-apanya itu dibangun, dan seterusnya, itu cukup. Maka kalau konsep beliau jadi misalnya IKN sementara yang ditunda dulu, akan diratakan dulu pembangunan itu, dan itu lebih masuk akal menurut saya. Kalau menurut Anda dan masyarakat lebih baik bangun IKN, itu pikiran yang jelas tidak cerdik, Pak. Bisa diadu argumentasi. Ya. Apa-apa, listrik kok mudah, terus BBM mudah, orang pelosok nggak kenal, kita disibukkan dengan hiruk pikuk yang lain. Ayo BBM mudah, orang pelosok. Listrik berapa? Pas listrik. Saya itu bukan perusahaan apa, listrik itu wajib itu. Itu pemakaian bayar nanti ya boros. Itu minimal 500 sampai 600 ribu sebenarnya. Saya nggak punya apa ya, paling udah wajar lah. Ya memang ada ya alat-alat dari rumah tangga itu aja, tapi kan coba
Siapa yang tersejahterakan dengan pembangunan IKN? Pertanyaannya. Jadi real itu kita di lapangan itu real. IKN dibangun yang menempati hanya pejabat negara, para politisi nanti dewan di sana tidak ke sana misalnya. Kan itu aja. Kemudian sekarang ini IKN yang membeli radius sekian kilometer, otomatis harga tanah sudah mampu. Dan rakyat biasa tidak mungkin lagi bisa membeli tanah di sekitar IKN. Akhirnya yang bisa membeli tanah di sekitar IKN, kan itu rumus. Di tempat jalan ada bangunan apa, tanaman keramik, otomatis tanah kemudian naik. Betul nggak? Saya bangun pesantren di tempat Pak Gunawan itu dulu harga tanah itu nggak laku 100.000. Ketika saya masuk itu nggak laku 100.000. Sekarang udah 400.000. Padahal dulu nggak nyampe 100.000. Ketika saya masuk di situ, itu hanya pesantren dan belum besar. Kalau saya IKN, ibu kota negara, terus yang bisa beli tanah siapa? Terus yang tersejahterakan siapa? Terus yang menikmati siapa? Mikir gitu. Terus orang yang orang gitu. Jadi ada mau hukum lagi. Pak, halo. Wah, kira saja bagus. Terima kasih Pak. Mana hati ya Pak? Mendengarkan. Mendengarkan ribut. Ada mana Bapak? Ya. Ya ulun nilai yusrikuna bi syai'an. Babal kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Oke. Tadi saya ingin bahasnya tentang aspek kemenangan. Ini kan dasarnya. Memang kemenangan itu ini. Jadi Allah berikan jaminan kemenangan itu pasti. Nah sekarang kita akan lihat syarat atau hal-hal atau faktor-faktor yang bisa ini kan janji kemenangannya jelas dan bisa menjadikan kita ini menang itu apa? Coba dibuka surah ke-8 namanya surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47 Al-Anfal. Oh, Pak Guru, baca Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. 46 wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fantafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. 47 wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.
kita lihat faktor kemenangan. Itu diawali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Jika kamu menghadapi bertemu dengan musuh. Oke Pak. Sekarang saya contohkan dalam kontestasi politik. Saya kekir terus. Kalau politik juga. Dalam pandangan masyarakat secara umum, ketika ada pemilu, itu bahasanya kalau yang berbeda pandangan politiknya, berbeda sikap politiknya, berbeda pilihan partai politiknya, itu biasanya digunakan kata apa? Lawan politik, betul? Betul nggak? Lawan politik Jokowi di tahun 2014, 2019, Prabowo, 2019, 2024, Prabowo lagi. Dan apakah ini kebetulan apa tidak? Anda cari rekam jejak Prabowo ketika mulai nyawapres. Prabowo itu pertama nyawapres, nyalon wakil presiden atau menjadi cawapres pertama itu tahun 2000 berapa itu ya, dengan Megawati, disingkat dengan Megapro, Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto. Waktu itu harus bertekuk lutut di hadapan SBY. Itu waktu itu Prabowo nomor urut capres dan capres itu nomor 2. Kemudian kalah di masa pertandingan SBY, Prabowo kembali bertarung berpasangan dengan Hatta Rajasa. Ya. Dan waktu itu Prabowo sudah berdua. Hatta Rajasa kalah, maju lagi 2019 berpasangan dengan Sandiaga, dan waktu itu juga 02 dan sempat terhubung. Karena partai Islam pada waktu itu tidak punya pilihan, yang pres cuma itu. Karena ada Sandiaga Uno yang waktu itu digadang-gadang dan kalah. Sekarang Prabowo kembali nyapres berpasangan dengan berpasangan dengan Samsul Pak, dan kembali Prabowo menjadi nomor 2, dan tampaknya Prabowo akan kembali kalah. Dan Prabowo akan tetap menjadi calon presiden seumur hidup. Jadi berbicara tentang lawan politik. Lawan itu entah lawan apapun ya lawan. Lawan politik ya lawan. Lawan bertanding ya lawan. Lawan dan perang ya lawan. Rasanya kan lawan. Idza laqitum fi'atan, maka kalau kita menghadapi lawan itu bahasa lainnya musuh. Walaupun musuh dalam kontestasi politik memang tidak kemudian bentuknya gelut, tapi musuh. Ya. Bila kita bertemu dengan musuh agar Allah karuniakan kemenangan, maka dinasihatkan oleh Allah Ta'ala yang pertama agar kita fasbutu, sabar.
Milikilah keteguhan hati. Sabar. Jangan mudah terpedaya oleh dunia. Di Surabaya ada seorang mama yang ditawari uang 7,3 atau 7,5 miliar. Bu, sampeyan menang ini naik duit 7,3 miliar atau 7,5 miliar. Masa kabarnya amin. Menang. Kalau jadi tawari antum, murah ditawari seneng. Ya. Pak, berapa orang yang sudah Anda ajak untuk milih amin? Aku. Berapa orang yang sudah Anda ajak untuk milih amin? Ayo, ajak dulu. Paling tidak satu keluarga. Satu keluarga ya. Oh. Ya, lumayan tuh Pak. Penggoni, Biksane, Mantune, Burung, Derek. Gaduh, Ada. Kita nggak usah berenang, ada bergerak. Ya. Dan tadi acara dengan Kapten apa namanya Anis. Kita pulang di jalan hampir orang bapak bisa di kebun hampir durian. Bah, duriannya kalau kebun ini nih. Saya kan bukan hanya ini. Saya dua nih, saya tiga. Kemudian kan, Mbak, ini kalau tugas, jadi ampun terus main pilih amin. Oh, ini mas, insya Allah pasti amin. Baik, haleluya. Ya, kalau kita yakin benar, yakin baik, sekali mau dari kekurangan ya kita harus aja. Teguhkan hati kita, walaupun mungkin ada tantangan dan hambatan. Wah, digoyang terus. Kemudian wadkurullah, zikrullah. Zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran. Zikrullahnya banyak. Zikir katsiran banyak. Banyak berzikir. Ini bagian dari zikrullah ini. Kita mengingat Allah tidak mengkaji ayat-ayatnya. Ini faktor kemenangan. Keteguhan hati, yang kedua banyak mengingat Allah Ta'ala. Zikir, maka ada zikir pagi, zikir petang. Sebaik-baik zikir itu tilawah Quran. Sebaik-baik waktu adalah waktu zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah zikir dengan baca Al-Quran, dan sebaik-baik membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran dalam sholat. Baik waktu zikri, waktu zikri tilawah Al-Quran, waktu Al-Quran tilawah Al-Quran di sholat. Sebaik-baik waktu adalah waktu zikir, dan sebaik-baik zikir tilawah Al-Quran, dan sebaik-baik tilawah Al-Quran adalah tilawah Al-Quran di dalam sholat. Ya, Pak, itu segala macam tahajud. Usaha kita untuk meraih kemenangan itu ya istilah orang Jawa yang jomblo-jomblo luar biasa. Apa dahsyatnya zikrullah? Ada satu hadis Pak, Bapak Ibu. Rasul mengatakan begini, seandainya kita semuanya masuk surga, saya tidak tahu apakah kita masuk surga atau tidak. Kalau saya berdoa, tentunya pandangan semua saya doakan semoga masuk surga.
Tapi kalau pastinya saya nggak akan ngerti. Kalau harapan tentu kita semua berharap. Karena kita tidak bisa melabeli kelompok kajian kita ahlul jannah. Karena kita tidak bisa melabeli kelompok kita pasti masuk surga. Siapa yang memastikan? Tapi kalau soal doa saya doakan, semoga semua yang ikut kajian kita ini masuk jannah. Dan seandainya kita semua memang ditakdirkan atau kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala surga atau jannah, dengan kondisi kita yang seperti ini, maka kita masuk surga masih dengan membawa penyesalan. Sing mlebu swarga wae jek gelo bisa betul. Siapa orang yang masuk surganya Allah Ta'ala masih betul masih gelo? Gelo ya masih kecewa, masih menyesal. Orang-orang yang melewatkan waktunya tidak bernilai dzikrullah. Kata Rasul, laisa yatahassaru ahlul jannah. Ora ana sing luwih digetuni, ora ana sing luwih digelani, ora ana sing luwih disesalkan oleh orang-orang yang masuk surga ahlul jannah illa kejaba ala sa'atin atas waktu marot bihi yang berlalu, yang dilalui, yang dijalani, yang dilakoni. Lam yadhkurullaha fiha, yang dilalui, yang dijalani, yang dilampahi, yang dipun lampahi tanpa dipun ginakaken kagem dzikir dhateng Allah. Tidak ada waktu yang paling membuat kita menyesal kecuali waktu-waktu yang menjadikan kita tidak ingat Allah, tidak ingat syariatnya, tidak dzikrullah. Padahal betapa banyak hari ini waktu-waktu di antara kita, kalau kita mau jujur mengkoreksinya, yang berlalu dan itu tidak bernilai dzikrullah. Coba mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bertanyalah kepada diri kita sendiri. Dalam satu hari saja misalnya, kalau kita kalkulasi waktu kita, yang kita gunakan untuk dzikrullah dengan yang tidak, kira-kira lebih panjang yang mana? Lebih banyak yang mana? Kira-kira kita koreksi. Padahal kita mau menang, Pak. Menang itu ada faktornya, menang ada syaratnya, menang ada sebabnya. Hati kita tidak teguh berpegang kepada syariat, zikir kita lemah, tilawah Qur'annya lemah. Lebih banyak tilawah WA daripada tilawah Qur'an. Pak, tilawah WA, tilawah Qur'an dari mana? Oleh sampean ingin nuruti scripting tenang di sini sampean. Sampean grup WA ini beratus. Grup WA nanti atusan ya kabeh ngirim pesen. Buka itu ada printing di sini. Waktu tek untuk buka ini. Ganti kedua. Ampun, kemudian ada. Besok sore awan bengi kade melek mesti juga ini itu dia apa itu di Quran ada sempat itu penyakit kita di ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
juga adalah wa atiullaha wa rasulah. Kita mau menang itu harus, yang ketiga harus taat kepada Allah dan Rasul. Mau menang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul nggak bisa. Makanya partai-partai Islam dan para pengurus partainya, para calon legislatifnya itu juga dalam konteks ini harus berperilaku mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kalau ini menang, dan menang di sini menang yang hakiki, Pak, bukan sekedar menang suara. Menang yang hakiki, taat kepada Allah dan taat kepada wa atiullaha wa rasulah. Bagaimana agar program yang kita buat, yang kita lahirkan, yang kita rancang, yang kita susun, itu semua dalam konteks untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan sempurna kalau kita tidak tanazul, wala tanazul, tidak berpecah belah. Orang Islam ini kompak. Makanya kalau idealisme saya sebagai orang non partai, tapi mendukung partai-partai Islam misalnya, sebenarnya kalau saya pribadi banyak partai Islam itu cukup satu. Ning kabeh wong Islam yang kuyu. Ojo pengin kabeh dadi pimpinan. Sitok wae, satu saja. Ayo kita besarkan. Pimpinannya dipilih dari berbagai elemen tadi dipilih. Semua dimasukkan, tidak apa-apa kalau memang memenuhi kriteria. Terus aku tak orang kayak jatah pemimpin di Rapopo. Ini yang hijau. Kayak partai wae siji buat di wakil sama masuk di situ rumah besar umat Islam. Wakil Islam yang muyung, wakil Islam milik. Karena ini partai milik kita bersama. Nek saya punya gagasan kayak begitu, itu menurut penjaringan waras atau tidak? Ya waras atau tak boleh galuan. Perkara dundum kursi, dunduman aku lah kayak apa? Neng jauh rukun lho. Rukun yo angel ben. Kursi neng kopek, roti neng jauh dumen, aku lah kayak apa di sini tuh satu nyawi hiji. Wis terima dari rakyat cerita ini kira apa? Nah itu akhirnya melihat masalah itu rukun. Partai nah itu dari NU dari Muhammadiyah apa malah menunjukkan bagi ini ngomong masalah bersaudara. NU sedulur, MTA sedulur, Muhammadiyah sedulur, KPU sedulur. Mula ayo podo akur. Sedulur kan harus akur. Gengsi jiwae, kursi jiwae kan dibagi rata, nanti malah cocok kan gitu. Dengan persentase lah warga Muhammadiyah biro, NU biro gitu. Atau yang di KTA ya PKS biro dan sebagainya kan gitu, betul. Kan itu. Semua keperluannya, kemaslahatannya untuk bangsa dan negara yang isinya umat Islam. Kan belum. Mengapa susah? Diajak bersatu susah. Saya itu jadi relawan begini ini. Kadang-kadang malah mikir ya Allah, saya itu bukan tidak mau nyalek, saya tidak nyapres, saya tidak ini. Teman-teman yang punya kepentingan untuk nyalek dan jadi itu kenapa malah biasa tinggi itu malah jaga kita. Loh kita ini kan relawan, relanya awan yang berkira-kira. Ya. Kalau kita
sudah taat kepada Allah, jangan berpecah belah. Kenapa kalau berpecah belah itu fatab salu wa tadhabariukum? Kalau umat satu berpecah belah, maka yang terjadi adalah umat ini akan semakin lemah dan kehilangan otoritas, kekuatan dan kepemimpinan. Kenapa berpecah belah? Maka saya menyarankan kalau ada partai umat, partai baru, partai pendatang, hadir, ya tidak usah kamu bergerak di wilayah yang kemarin menjadi apa namanya pendulang suara untuk PKS ya. Kamu kerja di tempat yang lain. Jangan mancing di kolam yang sama. Ikannya mau tok. Si mancing saya budak pun itu boleh waktu budak tok itu ada di kabel. Bukan kita tidak mendukung. Partai Islam kita dukung. Ini kan caranya itu. Diambil jangan rebutan lewat kolam yang sama. Orang loh sih kolam-kolam makai sih dulu digarap. Atap selalu ada wala tanazah, jangan tanazu, jangan pertentangan, jangan berpecah belah. Kemudian yang berikutnya wasbiru, sabar Pak. Bersuatu itu harus sabar. Saya ketika dulu enggak begitu intens kayak sekarang. Sekarang ini saya agak intens mengikuti rute partai itu kalau enggak bersabar. Ya bawaannya mesti muring. Udah kita harus bersabar. Berjuang itu tanpa kesabaran nggak bisa. Ya. Wasbiru, sabar. Ini bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ayat yang ke-4 sudah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Kita resmunya kita sampaikan ulang dari sahabat. Kalau kita ingin menang, maka teguhkanlah hati kita. Kalau kita ingin menang, maka banyaklah zikir kepada Allah. Ya. Kalau kita ingin menang, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Pergerakan kita, ya, aktivitas kita, dan apapun yang kita kerjakan itu harus dalam konteks mentaati Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh berkegiatan yang di dalamnya ada kesengajaan untuk memaksiati Allah dan Rasulnya. Jangan. Kalaupun ada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tentu itu bukan lahir dari sebuah kesengajaan, tapi ada kekhilafan. Kemudian yang berikutnya adalah jangan berpecah belah. Ini yang paling agung. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu kepada syariat Allah. Jami'an. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan iftiraq. Jangan berpecah belah, jangan tanazuk, jangan saling padan tangan satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, wasbiru, innallaha ma'as-sabirin, bersabarlah karena Allah senantiasa membersamai. Dalam konteks ini adalah membela orang-orang yang menolong, orang-orang yang sabar dalam menapaki jalan perjuangan. Saya kira itu masih ada waktu sedikit untuk menuju jam kita memulai tadi. Jam apa namanya, jadwalnya lewat, tapi tadilah nanti mulai juga lewat sedikit. Oke, jam di Android saya jam 21.10 menit. Kita kasih waktu barang 3 sampai 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, selesai sampai di sini. Tunggu nanti setelah pemilu. Ketemu lagi syukuran dan boleh kambing di sini, oke? Ya. Ya. Saya nanya dulu, pertanyaan dari saya. Pak Mo,
jika Allah Ta'ala takdirkan tanggal 14 Februari itu Amin menang, walaupun harus 2 putaran. Kira-kira jamaah malam Kudus yang akan datang sebagai kambing atau orang? Jadi kambing, Allah Pak. Nanti Allah. Dinagari besok pas Kudus keempat jadwal saya pasca pemilu kita akan sebagai kambing insya Allah. Ya, Kang Zori Patri. Namanya Pak Mo selesai, ya makan kita. Oke, mau coba silakan. Panitia kok tanya? Ya nggak apa-apa Pak, daripada langsung ditutup. Yang kami ingin ketahui lebih lanjut berkaitan dengan pileg ataupun pilpres ini yang terjadi di masyarakat ini sekarang banyak atau mayoritas transaksional. Jadi pokoknya yang enak biting kita coblos ini pokoknya pun gambaran umum masyarakatnya tadi. Tapi untuk presiden, calon presiden kita itu sepertinya hampir-hampir tidak ada yang menjualnya. Kalau lawan politik kita itu menjualnya dengan paketan. Kami sedikit banyak tahu nih paketan daerah, provinsi, pusat dan presidennya. Nah kalau kita itu banyak kan ya yang menjual presiden ya hanya relawan, partai-partai politik pengusung atau pendukung ataupun partai yang koalisi kuning, hijau, biru, pecahan atau keluaran yang tidak cocok dengan yang kuning di atas, biru di atas, dan hijau di atas sana, itu ya banyak kan memperjuangkan partainya masing-masing atau calegnya masing-masing, sehingga yang menjual presiden atau intinya kan kita itu perubahan dimulai dari kepala presidennya. Kalau presidennya yang menjual itu hanya rata-rata hanya relawan-relawan saja. Padahal relawan itu banyak kan ya modalnya hanya saeklase, sarelane kurang begitu kuat dalam permodalan untuk menjadikan presiden ini. Nah ini kira-kira kiatnya bagaimana? Karena relawan ini banyak kan sudah agak melempem nih musim hujan ini, kayaknya kurang giat lagi ya, ini perlu dibuat gara-gara biar lebih heboh gitu. Saya lihat pandangan karena di Sragen sampai saat ini nggak ada gerakan relawan yang besar-besaran gitu, nggak ada, sehingga kan bahkan di Solo juga tidak ada karena mungkin ya tidak ada kunjungan dari pusat atau bagaimana, mungkin tidak ada kucuran dana dari pusat atau bagaimana maksudnya. Ini pun langkah selanjutnya kita yang penting kita memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang ada di hadapan kita ini. Dulu. Baik, ini kembali saya tegaskan, kita relawan itu adalah orang-orang yang bergerak bukan karena uang, bukan karena dikerahkan, bukan karena dipaksa, bukan karena diintimidasi. Kita relawan bergerak itu karena panggilan hati nurani. Jadi ya sudah, kita bahkan kemarin kita diminta tidak sekedar pakai nama relawan, tapi berjuang perubahan. Kalau kita sudah melampaui diri, yang terpenting itu adalah bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita bukan sekedar relawan, kita pejuang kemerdekaan. Pejuang itu bahasa apa? Mujahid itu zamannya mujahidin. Anda itu mujahid. Kita berikan moral kita. Kita nggak perlu menunggu perintah, nggak perlu menunggu kapten dari Jakarta, kita nggak perlu menunggu, kita bergerak.
relawan. Kita bergerak bukan dibayar, kita bergerak bukan karena diperintah, kita bergerak bukan karena dipaksa, bukan karena under pressure, bukan karena ditekan. Kita bergerak adalah karena kita memiliki sebuah idealisme. Apa idealisme kita? Perubahan. Gitu. Jadi ya kita juga tidak perlu terlalu khawatir dengan hingar-bingar di luar sana. Mungkin paslon yang lainnya begitu bergap-gempita. Kita menang bukan hanya karena permainan medsos, kita menang bukan karena survei abal-abal, kita menang bukan karena terlalu terjebak dengan rutinitas atau seremonial. Nampaknya besar tapi sungguhnya kecil. Tapi kita terus bergerak. Oleh karenanya yang terpenting sekarang amankan suara Anda, amankan suara keluarga. Keluarga itu bisa menantu, cucu dan sebagainya. Amankan keluarga tetangga. Radius kita ada berapa? Kemudian amankan suara jamaah kita. Dan yang terakhir amankan suara kolega-kolega kita, kenalan-kenalan kita. Udah itu. Tidak perlu harus menggelar acara, harus bermain dengan amplop, dengan duit. Kita tidak memiliki amunisi untuk itu. Bahkan paslon kita adalah orang paslon yang termiskin. Ya. Dari ketiga paslon itu paslon termiskin. Kita tidak berjuang karena uang dan bukan berjuang untuk uang, tapi kita berjuang untuk sebuah perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, lebih makmur dan lebih diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itulah relawan, itulah pejuang, itulah kita insya Allah. Siap bergerak? Siap bergerak? Siap berubah? Siap menang? Siap menang? Siap. Ayo kita semangat, nggak usah terlalu pesimis. Bergerak. Menang. Insya Allah. Saya kira itu kita cukupkan. Masih ada lagi? Kekuasaan itu kita pada kemarin dengan penyebaran betul itu. Orang-orang betul itu misalnya seperti di karena ini. Sebenarnya kekuasaan dari timur sampai ke barat. Tapi kan dari India, Eropa, Amerika kan itu dari kekuasaan di karena ini. Kalau itu benar berarti kan Islam itu menaklukkan berpikiran bukan menaklukkan itu pembebasan gitu. Ya. Pembebasan. Jadi Inna Allah dawaliyal ard fara'aitu masariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayabluhu mazuyan. Kita memang bergerak untuk menuju kepada perubahan. Perubahan yang kita maksudkan tentunya adalah perubahan untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini kepada pangkuan syariat. Dan kembalikan, saya yakinkan Rasulullah mengatakan Allah pernah melipat bumi untukku sehingga terlihatlah bumi bagian ujung paling timur dan bumi ujung paling barat. Dan Rasul mengatakan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai bagian dari ujung bumi yang Allah perlihatkan kepadaku, yakni ujung bumi bagian barat dan ujung bagian timur. Artinya apa? Kembali kepada dari kemenangan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Nah, kemenangan itu bagi dua. Kenapa? Kemenangan lokal dan kemenangan internasional. Ya. Kemenangan lokalnya kita rintis dari masing-masing negeri kaum muslimin. Indonesia menang, Turki menang, Malaysia menang, ya, Mesir menang, Yaman menang, dan sebagainya. Terus Palestina menang, dari Yahudi.
puzzle kemenangan itulah yang kelak nanti akan disatukan oleh Allah Ta'ala. Innallaha zawaliyal ard. Wa inna mulka ummati saya belum mazuyani. Ra'aitu masariqaha wa magharibaha. Kata Rasul seperti ini. Sesungguhnya innallaha zawaliyal ard fara'aitu masariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati saya belum mazuyani. Dan sungguh kekuasaan umatku akan mencapai bagian dari bumi yang pernah Allah tunjukkan ujung timurnya dan ujung baratnya. Nah, persoalannya, apakah kita termasuk orang-orang yang terlibat merancang kemenangan, atau kita hanya menjadi para penonton ya, yang melihat adanya perubahan dan kemenangan? Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau ternyata kita hanya menjadi penonton perubahan, penonton kemenangan, maka tentu kita tidak akan menjadi kafilah mujahid yang akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang merancang kemenangan dan merancang perubahan dan kemenangan, maka kita adalah para mujahid Allah. Insya Allah. Yang orang Muhammad sebelum kita kan kata kekuasaannya dari dulu sampai barat seperti dibutuhkan itu benar. Dan masa-masa seperti Rasul itu kan justru semakin meluas. Umar bin Khattab hampir 2/3 dunia dikuasai. Ya, kemudian expand lagi di masa Ali bin Abi Thalib. Itu diyakini banyak para mu'arif, kekuasaan di zaman Ali bin Abi Thalib itu pengaruhnya, dampaknya itu sampai di Indonesia. Sampai di Indonesia. Dan itu sudah pernah terjadi di masa-masa kejayaan Islam di masa lalu. Gitu. Dan nanti yang lebih dahsyat adalah justru kekuasaan Islam di masa akhir zaman. Jadi lebih dahsyat lagi. Hingga orang berjalan dari dari Madinah, dari Makkah sampai ke Hadramaut, itu tidak ada lagi yang merasa perlu ditakuti. Dari Madinah, dari Makkah sampai ke Yaman berjalan, tidak ada gangguan apapun. Tidak ada. Allah Alam. Saya kira ini sudah malam, kita lanjut pertemuan yang akan dari 9:30. Saya kembalikan waktunya.